Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan kita sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini saya akan membawa satu materi tentang apakah ibu menyusui yang terkena cacar harus menghentikan proses menyusuinya. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali mitos-mitos di luar sana tentang ibu yang kena herpes, ibu yang kena cacar jangan menyusui, nanti akan menularkan ke bayinya. Nah, ini akan kita kupas tuntas kali ini supaya Anda mendapatkan materi ini yang sangat bagus, nanti bisa di-share kepada teman-teman yang lain ya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang kira-kira nih pertama kali menyimak materi ini, materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, jangan lupa nih klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah setia di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Mudah-mudahan ilmunya semakin update. Dan jangan lupa, ilmu yang kita dapatkan kita share kepada teman-teman lain ya. Karena ilmu itu akan bermanfaat kalau dibagikan. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi cacar merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus yang namanya Varicella zoster. Nah, yang namanya cacar ini bisa mengenai semua orang tanpa memandang usianya. Jadi tidak hanya terkena pada anak, juga bisa pada bayi, bisa juga pada dewasa, apalagi dia yang belum pernah kena. Dan tak lupa juga bisa kena ibu yang sedang menyusui. Gejala-gejala daripada varicella atau cacar ini ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Sebenarnya infeksi atau sakit cacar ini ada 3 menurut frekuensi kenanya ya. Yang pertama adalah infeksi primer yang namanya adalah varicella atau chickenpox, dan yang kedua adalah infeksi laten, dan yang ketiga kalau misalnya dia mengalami muncul kembali yaitu dinamakan dengan infeksi rekuren. Nah, infeksi rekuren ini yang dinamakan dengan herpes zoster atau shingles. Nah, biasanya lebih berat yang rekuren ini dibandingkan dengan infeksi primer tadi. Apa sih tanda dan gejala dari seseorang yang terkena cacar? Itu dibagi, yang pertama adalah gejala prodromal yang biasanya munculnya ini patokannya adalah timbulnya kelainan kulit. Nah, gejala prodromal inilah gejala yang terjadi 1-2 hari sebelum munculnya gejala pada kulit, 24 jam sampai 48 jam sebelum munculnya gejala kulitnya. Apa saja sih yang namanya gejala prodromal? Yaitu seperti demam, walaupun kebanyakan demamnya tidak tinggi ya. Ada juga yang tidak demam, tapi kalaupun dia demam biasanya tidak tinggi ya. Ada yang nyeri otot atau Malaysia, ada juga sakit kepala, ada juga nyeri abdomen, nyeri daerah perutnya yang berlangsung tadi ya 24 sampai 48 jam sebelum gejala kulitnya muncul. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang mengalami yang namanya gampang lelah, nafsu makannya kurang seperti yang namanya anoreksia yang dapat timbul bersamaan dengan gejala atau tanda pada kulitnya. Bagaimana sih penampakan dari gejala kulitnya? Yang pertama awalnya itu timbul kemerahan. Nah, kemerahan ini akan berlanjut dengan timbul pelenting ya. Pelenting itu apa ya? Yang namanya vesikel. Nah, vesikel ini ibaratnya seperti tetesan air ya. Jadi jernih dia, tapi di pinggir-pinggirnya itu kemerahan. Ibaratnya memang dia jernih sehingga sering dinamakan dengan bentuknya tetesan air. Biasanya gejala munculnya berurutan dari daerah wajah, badan, lalu ke tepi tubuh pada kaki dan tangan. Yang paling sebenarnya nggak enak pada saat kita mengalami cacar itu adalah rasa gatalnya. Biasanya seseorang yang kena cacar itu akan tergoda untuk menggaruk-garuk yang namanya si pelenting tadi, si gangguan kulit tadi, si cacar tadi. Apabila Anda itu menggaruknya, apalagi dalam keadaan dia masih berbentuk cairan, nah ini sering membuat pecah
lalu pecahan tadi akan terinfeksi oleh kuman. Apa akibatnya? Akibatnya nanti proses penyembuhannya relatif sulit, bahkan baru nanti membuat suatu tanda semacam korengan gitu ya, semacam bopeng gitu loh. Apalagi kalau di wajah kan tentu aspek estetiknya sangat mengganggu. Nah, idealnya kalau misal timbul gangguan kulit tadi, pelenting tadi, tunggu saja dia akan mengering sendiri dan lepas sendiri. Itu nanti penyembuhannya relatif lebih bagus dibandingkan dengan digaruk dan pecah. Nah, bagaimana penularan dari si cacar ini? Jadi sebenarnya cacar itu menular tidak hanya pada saat mulai munculnya yang dinamakan gangguan kulit tadi, tanda pada kulit tadi. Sebenarnya seseorang itu sudah bisa menularkan cacar 2 hari sebelum muncul gejala di kulit sampai dengan kulitnya mengering. Nah, biasanya itu kurang lebih seminggu sampai 10 hari. Bagaimana metode penularannya? Ada 3. Yang pertama adalah droplet ya, dari riak atau yang namanya lendir dari tubuh kita, dari batuk kita misalnya. Yang kedua kontak langsung, misalnya berpelukan atau menyentuh anak atau ketika menyusui. Nah, ini juga bisa risiko menularkan. Atau yang ketiga adalah kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi. Misalnya seseorang kena cacar, apalagi dia itu ada pecahannya, itu kena dengan selimut, kena dengan handuk, kena dengan permukaan satu benda, ini juga bisa menularkan apabila terkena dengan orang lain. Jadi 3 cara tersebut merupakan penularan dari si cacar ini. Nah, kita masuk pada konteks ibu menyusui. Bagaimana? Ternyata segi penularannya, segi terapinya itu ditentukan oleh kapan si ibu tadi terkena. Nah, ini merupakan patokannya. Apa sih patokan waktunya? Yang pertama adalah jika seorang ibu ya terkenanya itu 5 hari sebelum melahirkan sampai dengan 3 hari setelah melahirkan ya. 5 hari sebelum lahir sampai 3 hari setelah lahir, ini merupakan golongan yang pertama. Golongan yang pertama ini, kalau misalnya si ibu terkena cacar, maka sebaiknya ibu memisahkan diri dari bayinya. Bukan selamanya, tapi sementara waktu sampai melewati 3 harinya. Kenapa demikian? Karena pada periode waktu tersebut jumlah virusnya dalam darah itu sangat tinggi dan risiko penularan infeksi sangat tinggi. Inilah penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, apabila dalam masa ini si bayi kena, risikonya si bayi itu gejalanya lebih berat. Apabila misalnya si bayi itu berisiko kena, maka si bayi yang dilahirkan itu akan diberikan yang namanya varicella zoster immunoglobulin. Tapi sebenarnya itu obat yang mahal dan jarang diberikan. Dan bayi ini harus diobservasi nih kurang lebih 21 hari ke depan. Ini kalau misalnya si ibu tadi kenanya 5 hari sebelum melahirkan sampai 3 hari setelah lahir. Bagaimana apabila si ibu tadi terkenanya setelah 3 hari, misalnya usia si bayi 1 bulan, atau ketika usia si bayi 3 bulan, atau 9 bulan, padahal si bayinya masih netek ke ibunya. Pada kasus ini, kasus kedua ini, si ibu tidak perlu memisahkan diri dari si bayinya. Boleh rawat gabung dan juga boleh menyusui bayinya. Ingat, boleh menyusui bayinya. Karena sebenarnya dalam ASI itu tidak mengandung yang namanya si virus chickenpox ini, si virus varicella zoster ini. Justru apabila si ibu menyusui bayinya, maka si ibu akan mentransfer antibodi terhadap si cacar ini ke bayinya, sehingga bayinya lebih kuat dan mendapatkan imun tambahan. Jadi kesimpulannya, jangan sampai berhenti menyusui. Namun tetap ada risiko penularannya ke bayinya, tapi bukan lewat ASI-nya. Lewat mana? Lewat tadi, droplet, kontak langsung, dan kontak tidak langsung. Bagaimana
cara kita, bagaimana cara ibu untuk menghindari yang namanya penularan ke bayinya. Dengan 3 cara. Yang pertama adalah ibu harus rajin mencuci tangan. Cucilah tangan misalnya ketika ibu hendak memegang si bayi, setelah memegang si bayi, ya, mau menyusui, ataupun setelah menyusui, dan juga ketika si ibu sebelum memegang yang namanya benda-benda yang berhubungan dengan bayinya, misalnya popoknya, misalnya bajunya, selimutnya, dan lain sebagainya, ya. Yang kedua adalah ibu harus menggunakan masker untuk menghindari droplet tadi. Dan jangan lupa, ibu harus menutup lesi atau bentol dengan baik, ya. Misalnya ini tadi pada dada ibu timbul pelenting tadi, ibu tutupi dengan apa? Dengan cara pakai selimut, pakai sarung, atau lewat selimut si bayi tadi. Apabila misalnya munculnya pelenting tadi di daerah payudara, nah ini juga ditutupi supaya tidak kontak langsung dengan si bayinya. Nah, bagaimana terapi atau pengobatan pada ibu menyusui yang terkena cacar air ini? Ada bermacam-macam ya, tapi sebenarnya yang utama 2. Yang pertama adalah obat simptomatik atau sesuai obatnya dengan gejalanya, yaitu ketika ibunya demam diberikan parastamol atau penurun panas, diberikan pengurang rasa gatal atau antihistamin, bisa juga dengan bedak-bedakan tentunya ya. Yang kedua terapi suportif, yaitu cairan, makan atau gizi dan juga istirahat. Sebenarnya 2 hal ini yang terpenting. Nah, di samping itu, pertimbangan dokter, maka boleh diberikan dengan antivirus. Biasanya diberikan asiklovir, terutama jika kelainan kulitnya itu muncul kurang dari 24 jam. Ini dipertimbangkan pemberian yang namanya antivirus tadi ya. Jadi demikian Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya adalah bahwa cacar ini sangat menular dan bisa terkena siapapun juga termasuk ibu menyusui. Bagaimana proses menyusuinya? Apakah dihentikan? Tidak. Tapi ibu harus mengenali bagaimana cara mencegah penularan dari ibu ke bayinya. Dan jangan lupa juga, jangan hanya fokus pada bayi, tapi ibu juga harus ditreatment, harus mendapatkan pengobatan. Demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!